Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Biokimia Metabolisme. Perkenalkan kami dari grup 4 yang beranggotakan Atahira, Fani Okta Devi, Sylvia Yonika, dan Sinta Hafizah Yonel. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai amino asid katabolisme dan siklus urea. Stay tune! Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana. Untuk dibuang gugus aminanya dan rangka karbonnya digunakan sebagai penghasil energi. Katabolisme asam amino dapat terjadi apabila tubuh kelebihan pasokan asam amino dari makanan, karena tubuh tidak bisa menyimpan kelebihan asam amino, atau karena tubuh sangat kekurangan energi disebabkan kelaparan yang sangat ekstrim. Katabolisme asam amino menghasilkan gugus amina dan rangka karbon. Gugus amina akan diubah menjadi urea untuk dikeluarkan dalam bentuk urin, sedangkan rangka karbon akan digunakan sebagai sumber energi. Di sini, kita tidak akan membahas mengenai rantai karbonnya, melainkan membahas mengenai gugus amina sebagai hasil sampingan dari reaksi yang kemudian dikeluarkan melalui urin. Reaksi asam amino dengan ketoglutarat sehingga menghasilkan amonia. Langkah pertama dalam degradasi asam amino adalah penghapusan gugus amino. Penghapusan kelompok alfa amino dari asam amino ini terjadi dalam beberapa cara, yaitunya asam amino akan mengalami transaminasi dengan alfa ketoglutarat, membentuk asam keto atau ketoasid dengan glutamat. Kemudian, pada reaksi selanjutnya, glutamat ini akan mengalami reaksi oksidasi menjadi alfa ketoglutarat dan amonia dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase. Reaksi ini terjadi di mitokondria. Hasil bersih dari kedua reaksi ini yaitu akan menghasilkan amonia sebagai kehilangan dari kelompok alfa amino dan juga terbentuknya NADH serta asam keto. Amonia dalam konsentrasi atau kadar yang tinggi merupakan racun di dalam sel atau tubuh. Organisme yang berbeda memiliki cara yang berbeda pula untuk mengeluarkan amonia dari tubuhnya. Hal itu tergantung pada ketersediaan air. Kebanyakan pada organisme air, amonia berdifusi secara langsung melewati membran sel dan diencerkan oleh air yang ada di sekitarnya. Kebanyakan vertebrata di permukaan mengubah amonia menjadi urea yang kurang beracun. Urea merupakan senyawa yang mudah larut dalam air yang dihasilkan dalam hati dan dibawa dalam darah menuju ginjal. Urea diekspresikan sebagai urin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus urea, yang mana siklus urea ini terjadi pada dua tempat, yaitu sitosol dan mitokondria. Pada langkah pertama, glutamat dari sitosol dibawa ke dalam mitokondria, kemudian di mitokondria, glutamat ini akan dirubah menjadi NH3 atau amonia dan alfa ketoglutarat dengan bantuan glutamat dehidrogenase, yang mana pada reaksi ini dia membutuhkan NADP+ ditambah H2O, kemudian menghasilkan NADPH ditambah 2H+. Kemudian, amonia yang terbentuk tadi akan bereaksi dengan CO2 yang ada pada HCO3- dengan bantuan katalis karbamoil fosfat sintesa 1 akan menghasilkan karbamoil fosfat. Pada reaksi ini dibutuhkan 2 ATP, kemudian nantinya akan menghasilkan 2 ADP ditambah fosfat inorganik. Kemudian, karbamoil fosfat ini akan bereaksi dengan ornitin. Dengan bantuan katalis, ornitin transkarbamoilase akan menghasilkan sitrulin, yang mana pada reaksi ini nantinya akan melepaskan fosfat inorganik. Kemudian pada langkah ini, langkah ini yaitu bertujuan untuk menggabungkan atom nitrogen yang berasal dari amonia ini untuk membentuk sitrulin. Kemudian sitrulin dibawa keluar menuju sitosol. Atom nitrogen kedua yang ditujukan untuk urea berasal dari aspartat dan disatukan ketika sitrulin berkondensasi dengan aspartat untuk membentuk
argininosukinat, yang mana reaksi ini dibantu oleh katalis argininosukinat sintes. Pada reaksi ini dibutuhkan ATP yang nantinya akan menghasilkan AMP dan PPI. Kemudian, argininosukinat ini nantinya akan dipotong secara hidrolitik untuk membentuk arginin dan fumarat. Dengan bantuan katalis argininosukinat liase, maka didapatkan hasilnya yaitu arginin dan fumarat. Arginin ini merupakan prekursor langsung dari pembentukan urea. Kemudian, arginin ini juga dipotong kembali untuk menghasilkan urea, yang mana nantinya akan direaksikan dengan H2, adanya penambahan H2O, kemudian terbentuklah urea, dan produk lainnya yaitu berbentuk ornitin dengan bantuan katalis arginase. Kemudian, ornitin ini akan dibawa kembali ke dalam mitokondria dan reaksi siklus urea akan berlanjut seperti itu sampai seterusnya. Reaksi asam amino dengan alfa ketoglutarat dan juga siklus urea semuanya berlangsung di dalam hati. Oke, sekian video dari kami. Mudah-mudahan kita semua dapat belajar dari video ini. Thank you for watching.